luar biasa. Bibitnya banyak, kita harus berkompetisi di tingkat antar kabupaten sebanyak. Om Swastiastu, selamat sore, selamat pon Buleleng atau Nyum Buleleng. Kembali lagi bersama saya Dian Lastari. Dan tentunya kali ini saya nggak sendirian karena saya bersama dengan seseorang yang mungkin kalau orang Buleleng udah banyak yang tahu ya. Nah, jadi saya sedang bersama dengan Bapak Ketua Fraksi dari PDIP Perjuangan. Nah, ini merupakan daerah pilih di Grogol dan kemudian merupakan seorang yang bertugas di Komisi 4. Nah, kita kenalan dulu yuk. Selamat sore Bapak, Om Swastiastu. Bapak mungkin bisa perkenalan diri atau saya yang kenalin? Saya buka master dulu ya? Iya boleh. Oh iya, kita jadi udah protokol kesehatan juga, tadi udah cuci tangan, kemudian kita pakai masker biar gampang. Dilepas aja. Oke, selamat sore Nyama Buleleng. Nama saya Ketut Nurahari. Kami dari Desa Grogol. Kebetulan kita mewakili Dapil 4 Kecamatan Grogol dan Sririt sebagai anggota DPRD. Dan kebetulan kami dari fraksi PD Perjuangan yang sekaligus kami adalah ketua fraksinya. Dan hari ini terima kasih banyak sudah mengunjungi rumah kami, rumah rakyat yang ada di Desa Grogol, Dusun Pujaksari. Ya, terima kasih Bapak. Jadi Bapak ini merupakan seorang yang ramai banget tamunya loh Nyama Buleleng. Seperti saya sekarang ini antriannya panjang banget karena emang rumah rakyat ya Pak. Ya. Jadi banyak tamunya seperti itu. Bapak gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Semoga sehat-sehat terus ya Pak ya. Apalagi sekarang lagi pandemi gitu ya Pak. Aktivitas tetap Pak jalan. Aktivitas tetap kita jalan. Untuk ke kantor ya, dan kita juga sedikit ngumpul-ngumpul di rumah terima tamu tapi sesuai dengan prokes yang ada. Dan selalu mengedukasi masyarakat bahwa pandemi ini memang luar biasa, tapi kita tidak boleh berdiam diri, terus berbuat untuk kepentingan penguatan ekonomi. Jadi sekarang itu kegiatannya lagi apa nih, area yang digencarkan? Kalau selain kita memang di lembaga menjadi wakil rakyat, kita berkebun, kita punya kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk menanam anggur sebagai bahan baku wine. Dan tiga perusahaan yang kita bangun, dan Nasdem Karel di suasana COVID ini kita masih tetap bisa jalan. Jadi kalau boleh tahu nih Pak, fraksi 4 itu dia di bidang apa sih Pak yang Komisi 4 ya. Komisi 4 yang di sana ada memang mitra kerja kita hampir 10. Ada kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, ada ini PLH, ada keagamaan, olahraga. Mungkin beberapa yang kita menjadi mitra di rumah sakit umum juga bagian dari kita, dinas sosial juga bagian dari kita. Lebih banyak ke sosial lah, sosial masyarakat. Ternyata banyak sekali ya, ada kesehatan, pendidikan, dan juga di sosial masyarakat. Pas banget nih sama kita yang di bidang olahraga nih, ada sepak bola ya Pak. Jadi Bapak ini udah lama senang di dunia olahraga atau ini Bapak pertama kali berkecimpung? Kalau olahraga memang kita senang banget karena memang ada beberapa favorit olahraga seperti bola voli, sama bulu tangkis mungkin yang lebih kita bisa langsung menggeluti. Dan tetapi yang sekarang kita ingin ikut nimbrung yang akan di bola ya, Asian Buleleng ini. Kenapa tuh Pak? Kenapa Bapak bisa kepikiran untuk di bola aja? Padahal kan banyak tuh ada olahraga di Buleleng. Iya. Kalau kita melihat dari historinya ya, Buleleng ini luar biasa sebenarnya, ikon sepak bola yang betul-betul dari kota sampai ke desa itu ada, pencintanya luar biasa. Tapi bagaimana sekarang peran kita sebagai, anggaplah kita adalah penyelenggara juga di daerah, pemerintahan daerah, termasuk dengan pemerintah daerah, harus bersinergi. Kita dari DPRD, kita sebagai wakil rakyat, bagaimana kebutuhan dan keinginan masyarakat di bawah kita jembatani bawa ke pemerintah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini, sepak bola ke depan akan lebih bagus lagi. Ya, apalagi kayak sekarang sepak bola itu diminati banget ya Pak ya. Cuman memang mungkin wadahnya aja yang belum tertata seperti itu. Jadi kalau di Bapak sendiri nih, menurut Bapak sepak bola di Buleleng apakah ada peningkatan atau malah merosot?
di saat sekarang nih? Kalau melihat dari perjalanannya dari dulu, Hmm. Buleleng terkenal dengan presidennya juga yang luar biasa, klub-klub juga yang ada di masing-masing desa dan tingkat kecamatan itu sebenarnya luar biasa. Tapi berjalan dengan waktu, kita melihat jujur saja sekarang kan agak stagnan ya, tidak terlalu terlepas dari pandemi ini. Sebelum sudah kita melihat tanda-tanda bahwa sepak bolaan Buleleng ini agak mundur lah dari kemarin. Dari sebelum-sebelumnya ya, jadi emang kayaknya saya juga ngerasa kayak masih stagnan dan mundur, atau mungkin karena semangat adik-adik atau bagaimana kita juga belum tahu ya, tapi mudah-mudahan nanti setelah ini akan lebih berkembang lagi gitu. Tapi kalau melihat dari potensi yang ada anak-anak kita di daerah, di desa, baik yang sudah dibina dari SD, SMP dan SMA, sebenarnya luar biasa. Bibitnya banyak, cuman kita bagaimana meramu ini belum ada titik temu, sehingga selalu kita kurang beruntung di setiap event yang berangkat dari Buleleng sampai ke provinsi. Kita sudah memang terkenal di sana. Akhirnya kita harus mengevaluasi terus sebenarnya, dan mungkin menempatkan orang-orang yang betul-betul punya kemampuan dan pengetahuan yang lebih lah di sepak bola untuk meramu Buleleng ini yang punya SDM yang sangat banyak. Dari 9 kabupaten, 1 kota madya, kita yang paling besar loh. Artinya potensi kita paling bagus loh. Tapi kenapa kita tidak bisa? Ini menjadi pertanyaan yang belum kita bisa jawab secara bersama-sama. Tapi kalau dari pihak pemerintah sendiri nih Pak, apa ada upaya nggak sih, misalnya kayak berkumpul gitu, mengumpulkan klub-klub yang ada di Buleleng, lalu membicarakan rencana apa sih yang harusnya dilaksanakan ke depan gitu? Pemerintah sampai hari ini ya, kita sudah contoh yang paling kita ketahui, buktinya kita sudah melakukan renovasi lapangan Mayor Metra yang luar biasa. Malah kalau memang mengucur dana pentu, kita diberikan gelontoran dana hampir 20 miliar maunya oleh Bupati Buleleng untuk menyangga bahwa kebutuhan sepak bola di Buleleng itu luar biasa. Namun dengan berjalan dengan waktu kan tidak bisa dengan lapangan atau stadion yang megah dan mewah yang harus kita wujudkan. Tetapi yang terpenting sebenarnya mungkin sampai hari ini orang-orang yang tepat sekali untuk mencari bibit-bibit itu belum kita temukan, sehingga bibit yang sangat banyak kita tidak bisa meramu menjadi top yang kita harus berkompetisi di tingkat antar kabupaten sebenarnya. Jadi bibitnya yang belum ada ya? Bibit banyak, cuman yang mencari bibitnya itu belum tepat lah. Iya, berarti induknya gitu ya, induknya. Ya. Oke, jadi berarti kalau dari pemerintah sendiri udah siap ya untuk membantu klub-klub yang ada gitu ya? Sampai hari ini sudah pasti siap betul. Sekarang kan bagaimana dari bawah sekarang bersaing, apa sih pola atau bentuk yang harus kita bangun sekarang untuk sepak bola? Apakah kita masih seperti dulu, ataukah kita berubah dengan mitra kerja atau ada sponsor yang lain yang harus kita bisa aja bergabung untuk membangun sepak bola Buleleng? Mari kita pikirkan bersama. Kita kan ingin dapat tempat dan kesempatan juga untuk mengabdi, untuk membesarkan sepak bola Kota Buleleng. Ngobrolin tuh gimana pendapat Bapak tentang bola di Buleleng kan khususnya. Nah, gimana sih kalau sekarang nih kan tadi Bapak bilang itu di Buleleng masih stagnan ya, atau bahkan ada kemunduran. Nah, kira-kira menurut Bapak sendiri gimana sih caranya mensinergikan dari pemerintah dengan klub-klub bola yang ada supaya industri bola ini tetap ada di Buleleng? Intinya begini, kemauan dan kemampuan pemerintah ada. Cuman kan pemerintah khususnya banyak hal yang harus digarap dan harus diselesaikan. Sekarang orang-orang yang memanage bola ya diberikan gini khusus oleh pemerintah, tugas khusus oleh pemerintah untuk bangun sepak bola biar kembali ke masa jayanya. Ini yang harus kita perlu evaluasi. Karena selama ini kalau kita berpengalaman bukan dalam artian terus-menerus dia pakai di pengurusan sepak bola itu menjadi sepak bola Tuhan hebat, tapi tetap kita harus memilih orang-orang yang betul-betul tahu bagaimana perkembangan sepak bola yang modern saat ini dari segi perekrutan bibit-bibit yang bagus. Karena jangan sampai kita punya sumber daya manusia yang lebih dari kabupaten lain, ternyata kita yang terbelakang. Ini kan menjadi fenomena yang terbalik kan. Ya pada akhirnya ya sepak bola seperti ini.
seperti saya katakan di awal, intinya pemerintah siap segala-galanya untuk membantu. Jadi pemerintah siap membantu. Mungkin sekalian aja saya bilang nih ke Nyamuk Buleleng ya yang lagi nonton video ini, siapapun kamu yang punya bakat di bidang bola atau tertarik untuk bergabung bersama klub bola gitu, jadi nggak usah khawatir karena pemerintah juga turut andil nantinya membantu kita supaya bisa tetap berjaya lagi di dunia persepak bolaan ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih Bapak, sebelum menjadi DPR apa emang suka banget sama olahraga atau di dunia bola? Ya. Kalau bola menjadi favorit kita, karena kebetulan juga tetangga masyarakat sekitar kita tuh kalau pas bola, makanya kebalik ketika kita bicara bola, kau lebih tahu bola yang ada di luar negeri sana gitu. Kalau ada Piala Dunia bagaimana ya. Tetapi seolah-olah kita tuh di daerah kita sendiri tidak punya bola sehebat itu. Nah Pak, jadi gimana sih cara mensinergikan pihak pemerintah nih menurut Bapak dengan klub-klub bola yang ada di Kabupaten Buleleng sendiri? Ya. Intinya begini, pemerintah hari ini sudah siap sekali ya, siap untuk penanganan masalah bola di Kabupaten Buleleng. Terus bagaimana sekarang meramu semuanya ini karena dunia betul-betul sumber daya manusia bola yang sangat banyak di daerah lain, ini yang belum bisa mencapai itu antara orang-orang yang ditugaskan untuk mengelola bola di Buleleng, sehingga kelihatan mungkin banyak juga masyarakat bertanya-tanya kenapa bola di Buleleng stagnan. Jangan sampai stagnan dan kegagalan kita memang gagal prestasi untuk bola di Buleleng ini adalah akibat dari kurang pendanaan pemerintah. Salah, pemerintah sudah siap mendanai, cuma sekarang kita kesiapan yang bagi yang ditugaskan, karena kita yakin bahwa orang yang mampu nanti meramu bola ini bukan orang yang menjadi pengurus yang paling lama di sana, tapi orang yang betul-betul mengikuti dan punya memang profesi dan keahlian tentang bola. Itu yang kita butuhkan. Kalau ngomongin soal bola sendiri nih ya, Nyamuk Buleleng, kayaknya Bapaknya paham banget sih tentang bola. Bapak ini sebelumnya berangkat dari perbolaan sendiri, dunia bola, atau gimana nih sebelum jadi DPR? Memang kalau saya latar belakangnya sih tani ya, tapi yang gemar olahraga. Nah, bola kita memang tidak menjadi pemain bola, kita lebih banyak di bulu tangkis kemarin. Tapi senang nonton bola sepak bola, bola voli, bulu tangkis dan sebagainya. Artinya kita dengan kesenangan itu kita sering memperhatikan bagaimana perjalanan sepak bola di Buleleng kan. Dan kita tidak bisa berpikir tentang bola saja, banyak olahraga harus sebenarnya bagus di Buleleng, bulu tangkis dan sebagainya. Tapi hari ini kita bicara tentang bola, ya secara otomatis bahwa peran serta kita, kalau kebetulan sekarang saya ada di lembaga di Kabupaten Buleleng, saya mau menyumbangkan, mendedikasikan diri untuk dilibatkan di bola. Mudah-mudahan dengan adanya kita ini dari wakil rakyat, kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk Buleleng ke depan di bola. Astongkara, jadi semoga ya kita benar-benar harus gencarkan banget dunia sepak bola di Kabupaten Buleleng. Nah, kalau harapan Bapak sendiri nih ya untuk dunia sepak bola di Kabupaten Buleleng, karena kebetulan juga nih Pak, tanggal 4 Juli nanti nih, sekalian info juga untuk Nyamuk Buleleng, kita dari Force FC atau Persatuan Olahraga Sepak Bola di Kabupaten Buleleng akan mengadakan launching dari klub ini gitu. Jadi harapan Bapak kira-kira ke depannya apa sih? Ini khusus ya untuk Force ya, yang dibangun ini luar biasa. Kita angkat topi bahwa di ujung barat, dikatakan oleh sebelah Kecamatan Groga, ada klub yang mampu memberikan wadah untuk generasi muda kita. Mudah ini menjadi sebuah langkah awal dan menjadi berimbas kepada kecamatan-kecamatan lain atau klub yang bisa membangun klub untuk mewadahi anak-anak kita yang hari ini sangat ngebet semuanya ingin bersekolah bola, ada betul-betul tempat untuk mengasah kemampuan dan keterampilannya luar biasa. Sehingga saya sebagai anggota DPD Kabupaten Buleleng yang kebetulan di dapil 4 antara Kecamatan Seri dan Kecamatan Groga sangat mendukung penuh dari pemikiran langkah-langkah saya, termasuk juga ada kata kami punya finansial yang lebih, kami pasti akan membantu untuk kemajuan
masyarakat dari klub POS FC dan khususnya dan persepak bolaan di Buleleng Bedogong. Dan satu lagi nih Pak, dampak positif apa sih kira-kira yang bisa diambil dari dunia sepak bola? Kalau kita dampak positifnya jelas banyak. Kalau melihat dari anak-anak kemarin yang suka bola, yang suka bermain bola dari kecil, tapi wadahnya tidak ada, akhirnya ke negatif, dia trek-trek terus bawa motor dan sebagainya. Atau yang memang dia punya kalian bola tidak tersalur, akhirnya tidak dengan pelajarannya pun dia terganggu dan sebagainya karena tidak bisa disalurkan hobi-hobinya, sehingga dampak positif yang pasti didapatkan ketika klub ini ada, ya jelas anak-anak kita betul-betul yang punya hobi bola betul-betul punya wadah dan bernaung di sana, dan harapan besar nantinya akan membawa keahliannya, dan mudah-mudahan itu akan menjadi modal dalam perjalanan hidupnya untuk menyokong ekonomi ke depan. Baik, terima kasih Pak Arya untuk obrolannya ya, dari sore tadi sampai sekarang kayaknya udah petang nih, udah mau malam. Bapaknya ramah banget, jadi ngobrolin tentang dunia persepak bolaan dan tentunya dunia DPR ya. Sebenarnya tadi kita juga sempat ngobrol-ngobrol dan itu seru banget. Terima kasih ya Pak Arya, Dian sudah diizinin main ke sini bersama tim dan ngobrol-ngobrol. Untuk Nyama Buleleng nih yang udah nonton video ini, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk selalu ikutin akun sosial media kami, ada Pors FC, dan juga jangan lupa untuk terus asah bakat kamu di dunia sepak bola. Karena nggak usah khawatir, pemerintah dan juga orang-orang yang ahli di bidang bola akan terus dukung kamu. Tetap semangat ya Nyama Buleleng.